Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelum belajar, coba bajunya dirapikan dulu, bangkunya, alat tulisnya, dan juga lihat ke bawah. Kalau ada sampah silahkan pungut sampahnya lalu dibuang ke tempat sampah. Udah? Karena kalau kita belajarnya bersih, maka kita akan merasanya. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan berdoa dulu. Siap baca doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dilanjut dengan menyanyikan lagu nasional yang akan dipimpin oleh siapa itu? Raina. Silakan jadi berdiri semuanya ya. Siapa yang sakitnya? Ahmad Solehudin hadir. Ajemi, Dava Hadir. Fania, Fasya, Albi Hasbia, Rafi, Repan, Muhammad Ibnu Hanafi, Muhammad Idris.
Intan? Kenapa? Alfa sakit atau izin? Alfa ya. Siti Hapsah, Siti Nurhalijah, Siti Sahla, Anugrah. Jadi yang tidak hadir cuma satu orang, tidak ada keserangan. Jadi Alfa. Nah, hari ini sebelum belajar, sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang pelajaran apa? Tentang akhlak terpuji. Nah, sekarang juga kita akan melanjutkan tentang akhlak terpuji. Sebelumnya, untuk melanjutkan akhlak terpuji itu, contoh akhlak terpuji itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh akhlak terpuji. Membantu orang tua, terus ada lagi berbakti kepada berbakti kepada berbakti kepada guru, terus berbakti kepada siapa lagi? Menghormati orang yang lebih tua, terus apa lagi? Menghargai orang yang lebih muda dari kita, terus apa lagi? Dan juga menghargai sesama atau teman sebaya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji, berbakti kepada orang tua, menghargai, menghormati guru, menghargai sesama, dan menghargai orang yang lebih muda dari kita. Nah, sebelumnya kita melihat videonya dulu ya tentang akhlak terpuji. Kalian perhatikan dan dengarkan ya. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Ketika anaknya lapar, ibu segera menyuapi dengan penuh kelembutan. Saat anaknya sakit, seorang ibu akan segera memeriksakan anaknya ke dokter atau bidan supaya segera sembuh. Seorang ayah bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja. Keinginan dan motivasi yang kuat untuk membahagiakan keluarga membuat semangatnya makin membara. Inilah gambaran nyata betapa besar kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya. Kedua orang tua sangat menginginkan anaknya tumbuh sehat, kuat, cerdas dan soleh, serta menjadi anak yang berbakti. Kedua orang tua telah berjasa besar dalam kehidupan kita. Keduanya memberikan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih. Setiap hari, kedua orang tua berdoa kepada Allah agar kita selalu berada dalam lindungannya. Kasih sayang kedua orang tua kepada anak-anaknya tak ternilai harganya. Seandainya dunia dan seisinya digunakan untuk membalas budi kedua orang tua, tak akan sepadan dengan pengorbanannya. Maka sudah seharusnya kita menghormati, menyayangi, dan mentaati kedua orang tua. Jika ini kita lakukan, kita akan memperoleh keberkahan hidup. Hidup berkah adalah hidup yang penuh dengan manfaat, mendapat perlindungan dan kasih sayang dari Allah. Di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mendidik dengan penuh perhatian, penuh kesabaran, dan penuh ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung, semua berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia kepada kita, sehingga kita menjadi insan cerdas dan berbudi pekerti luhur. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, kita sayangi, dan kita taati perintahnya. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya. Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat.
Kita doakan mereka setiap hari supaya mendapat rahmat dari Allah. Allah dan Rasul-Nya telah mengajarkan kepada kita untuk menghormati dan menaati kedua orang tua dan guru. Keharmonisan dan kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua, dan orang tua menyayangi anak-anaknya. Seorang adik menghormati kakaknya, dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan mulai dari keluarga. Pembiasaan dan penanaman akhlak mulia sejak dari dalam keluarga akan membentuk karakter positif seorang anak. Menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban seorang anak. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Namun, balas budi kita tak akan bisa sepadan dengan pengorbanannya. Sangatlah wajar apabila kita diwajibkan Allah untuk menghormati kedua orang tua. Mengingat jasa-jasa mereka kepada kita sungguh tak ternilai harganya. Berbakti kepada kedua orang tua akan mendatangkan banyak keberkahan dan keutamaan bagi seorang anak. Beberapa di antaranya dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari berjuang di jalan Allah. Serta yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar yang pernah dilakukan seorang anak. Perilaku mulia yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua orang tua dan guru dijabarkan sebagai berikut. Pertama, menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Yang kedua, seorang siswa wajib menghormati dan menaati gurunya. Yang ketiga, menghormati kedua orang tua dan guru akan mendatangkan keberkahan hidup. Serta yang keempat, salah satu bentuk berbakti kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Nah, dari video tersebut pastinya kalian sudah setelah menyimak, setelah melihat video tadi, tentunya pasti kalian sudah tahu bagaimana cara kalian berbakti kepada orang tua ataupun guru. Nah, Ibu akan tanya, di sini kalian tahu bagaimana sih caranya kalian berbakti kepada orang tua? Pertama apa? Membantu orang tua di ketika apa? Kesulitannya dalam hal apa? Misalkan di rumah, ketika ibu kalian mencuci piring dibantuin. Terus dalam hal pekerjaan rumah, nah seperti itu. Terus apa lagi? Terus ketika menghormati orang tua dengan cara sopan, santun dalam berbicara. Terus apa lagi? Tadi kalian sebelum berangkat sekolah salam dulu, minta doa dulu nggak sama ibu bapaknya? Gimana salamnya? Dengan mengucapkan salam sambil mencium tangan. Jadi kalian sebelum kemana-mana itu minta izin sama ibu bapaknya mau pergi kemana, ke sekolah ataupun bermain, minta izin karena restu kalian, restu Allah ada di restu orang tua. Nah, itu cara berbakti kepada orang tua. Terus yang kedua, cara berbakti kepada guru, bagaimana caranya? Berbicara sopan, lemah lembut. Terus apa lagi? Menghormati dengan cara apa? Bagaimana? Ketika ketemu guru harus mengucapkan salam, memberikan salam. Ketika guru menerangkan, gimana?
Jangan lupa. Ya, memberikan pinjam pensil. Kita hanya tidak membawa pensil ataupun pensilnya hilang. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri anak yang berbakti. Nah, kita lanjut ya. Dalam pengertian berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh dan taat kepada keduanya. Ayah dan ibu sangat berjasa dalam merawat dan membesarkan kita. Maka sudah selayaknya kita mendapat perlakuan istimewa. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap anak. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua, terutama ibu? Karena ibu yang mengandung kita berapa bulan? 9. Ibu yang melahirkan kita, ibu yang menyusui, terus apa lagi? Ibu yang merawat, dan ayah yang bekerja menekani keluarganya. Untuk kalian bisa jajan, bisa makan, bisa mempunyai pakaian yang bagus, bisa bersekolah dengan memakai tas, sepatu, itu berkat jasa orang tua. Makanya kalian harus berbakti kepada orang tua, karena ridho Allah ada di ridho orang tua. Surganya Allah ada di telapak kaki ibu. Dalam hadis menyebutkan bahwa siapa saja yang harus paling dihormati, ibumu atau bapakmu? Rasulullah menjawab berapa kali? 3 kali. Ibumu baru bapakmu. Nah, itu ya. Terus yang selanjutnya, perhatikan coba gambar yang berikut. Nih, ada gambar ibu yang sedang mengasuh adik dan juga ayah yang sedang apa itu? Mengajarkan pelajaran. Jadi itu saling melengkapi. Ada ibu yang sedang mengajak bermain adiknya dan juga bapaknya yang sedang mengajarkan pelajaran kepada kakaknya. Nah, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua yang pertama yaitu berkata lemah lembut, tidak boleh berkata kasar. Di sini siapa yang suka kata kasar? Kata-kata yang kasar kalau disuruh orang tua susah-susah. Nah, itu tidak boleh ya. Terus yang kedua, taat dan patuh perintah ayah dan ibu. Nah, kalian harus taat sama perintah ayah dan ibu. Jangan malas pasangan. Fitra, cepetan ke air, sudah ada maghrib. Harus cepat-cepat ke air melaksanakan sholat. Terus juga Ajmi, cepat-cepat belajar kerjakan PR-nya. Harus dikerjakan. Itu harus patuh perintah orang tua. Selalu mendoakannya. Kalian udah hafalkan doanya bagaimana? Coba sama-sama kita berdoa. Doanya untuk orang tua bagaimana? Bismillah dulu ya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, jadi selalu doakan setelah kalian melaksanakan sholat, mau sholat fardu ataupun sholat sunnah ya. Terus yang selanjutnya yaitu menjaga nama baiknya. Nah, bagaimana cara menjaga nama baiknya? Dengan kalian yang berperilaku baik. Contohnya ketika anak kalian misalkan ketika kita melaporkan kesalahan terus dipanggil sama polisi, siapa yang malu? Anak tuanya. Itu anak siapa dipanggil polisi? Itu anak siapa yang mencuri? Yang malu siapa? Orang tua. Kita harus menjaga nama baiknya. Yang kedua, yang selanjutnya mencium tangan untuk meminta ridhonya. Selalu biasakan sebelum berangkat ke sekolah ataupun kemanapun kalian harus mencium tangannya dan meminta doa. Terus yang selanjutnya juga menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Misalkan ini ibu atau orang tua, kalian lewat, bagaimana cara melewatinya? Dengan cara menundukkan tangan ke belakang lalu kita lewat. Itu cara sopan santun terhadap orang tua. Bukan sama orang tua aja, orang yang lebih tua ataupun sama
sampai selononggol atau selononggol. Gak ada maaf, gak ada punten. Nah itu ciri-ciri yang tidak terpuji. Kalau yang terpuji itu perilakunya juga pasti baik. Terus selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Nah di sini suka ada waktunya untuk membantu orang tuanya. Contoh sepelenya, misalkan ketika kalian bangun tidur, membereskan tempat tidur sama kalian atau sama orang tua? Sama kita, jangan sampai nunggu orang tua yang membereskan. Misalkan kita orang tuanya lagi sapu-sapu, terus banyak cuci piring, berarti siapa yang harus mengerjakan? Kita bantu. Mamanya yang sapu-sapu, kita yang mencuci piring, jadi saling membantu. Yaitu ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Cara menumbuhkan sifat bakti kepada orang tua yaitu senantiasa mengingat kebaikan orang tua, meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua. Orang anak soleh pasti masuk surga. Tidak akan putus amalannya dengan 3 syarat. Ketika kita mati 3 amalan itu pasti akan dibawa mati. 1 apa? Ilmu yang bermanfaat. 2 apa? Anak yang soleh. Yang ketiga sedekah. Nah, jadi ketika kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, Allah menjanjikan surga. Terus selalu mendahulukan perintah orang tua. Nah, jadi kalian jangan sampai susah-susah ketika disuruh oleh orang tua. Apalagi kalian yang masih anak-anak, belum menikah. Nah, pastinya kalian harus nurut kepada orang tua. Terus yang dia bersyukur atas karunia berupa orang tua yang sangat hebat sekali. Lihat gambar di bawah ini. Ada ibu yang sedang baru melahirkan. Terus juga yang menggendong bayinya dibawa ke pasar. Terus ada bapak-bapak yang sedang mengajar atau lagi mencari nafkah. Ini adalah satu contoh gambar-gambar bagaimana orang tua membesarkan kalian. Ya. Terus hikmahnya apa sih? Nah, hikmahnya berbakti kepada orang tua bertambah kebaikan dan keberkahan. Jadi kalian akan menambah kebaikan dan keberkahan kalian dalam hidup kalian. Yang kedua, memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Jadi memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Yang ketiga, mendapat rahmat dan ridho Allah. Ridho Allah adalah ridho orang tua kalian. Terus yang keempat, mendapatkan nikmatnya surga. Kalian mau masuk surga? Yang soleh dan soleh. Yang kelima, bahagia karena mampu menerapkan hati orang tuanya atau membahagiakan hati orang tua. Akibat bagi anak yang tidak berbakti, coba perhatikan akibatnya. Mendapat dosa besar, anak yang durhaka dicap menjadi anak yang durhaka. Mau gak jadi durhaka? Naudzubillah min dzalik. Membatalkan amal baik yang kalian tadinya suka bersedekah, suka baik sama orang, tapi sama orang tuanya tidak baik, itu akan membatalkan pahalanya. Berbaikilah sama orang tua baru berbaik kepada orang lain. Jauh dari rahmat Allah. Terus dekat dengan murkanya Allah. Naudzubillah min dari kalimat bagi anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Terus yang selanjutnya, cara berbakti kepada guru. Nah, cara berbakti kepada guru, lihat perhatikan itu ada anak laki-laki dan juga bapak guru. Di situ sedang menanyakan bagaimana cara berbakti kepada gurunya. Berpengertian dalam bakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sikap sayang, patuh dan hormat kepada guru. Guru sangat berjasa dalam mendidik kita selain ayah dan ibu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya berbakti kepada orang tua. Kita bisa membaca, menulis, dan berhitung adalah karena jasa guru. Oleh karena itu kita harus berbakti kepada guru. Makanya karena kalian pertama ke sekolah bisa baca dan nulis belum? Belum. Siapa yang mengajarkan? Waktu kalian kelas 1 belum ada, masih ada yang ngopor, masih ada yang belum lekoan, masih ada yang belum
tidak tahu menjadi Tahu. Itu adalah cara berbakti kepada guru. Ciri-cirinya, ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru yaitu bersikap merendah, tidak boleh sombong, selalu rendah hati. Yang kedua, mendengar nasihat dan hikmahnya. Ketika guru kalian memberi nasihat harus didengarkan. Jangan masuk ke kuping kanan, keluar kuping Kiri. Terus selalu berdoa memohon ampun untuknya, memperhatikan anak-anaknya, senantiasa sopan dan berhadapan dengannya, meminta izin jika ingin bertanya dan menemuinya, menyelesaikan tugas yang diberikannya. Nah, jadi ketika kalian mau ke kamar mandi, gurunya ada di depan, harap memberikan apa? Izin, memberi izin kepada guru. Ibu izin mau ke kamar mandi dulu, nah, seperti itu. Terus juga ketika kalian mau mengerjakan tugas atau disuruh mengerjakan tugas, disuruh mengerjakan PR, jangan sampai tidak dikerjakan, harus dikerjakan. Semua mematuhi semua perintah guru. Terus yang selanjutnya, cara menumbuhkan sifat berbakti kepada guru, mengingat jasanya yang telah mendidik kita. Terus bersyukur memiliki kesempatan untuk belajar bersamanya. Sungguh-sungguh menjalankan nasihatnya dan selalu dekat dengannya. Jangan sampai sama gurunya musuhan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi sama guru itu harus dekat, kayak ibu dan anak. Karena orang tua kalian yang kedua itu di sekolah adalah guru. Jangan sampai musuhan, jangan sampai membenci, harus sayang, harus tunduk perintahnya, mentaati dan semua nasihatnya. Terus lanjut lagi, hikmah berbakti kepada guru, yaitu memperoleh ilmu yang bermanfaat. Terus mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Keridhaan guru merupakan kunci sukses menjadi pribadi yang tulus dan bernilai ibadah, menambah pahala untuk kalian. Ingat, jadi sukses berbaktilah kepada guru. Siapa di sini yang punya cita-cita di masa depannya? Misalkan, coba ajukan tangannya. Ada yang mau jadi apa? Siapa ini? Hamsa, apa? Mau jadi apa? Silvi mau jadi apa? Guru? Bidan? Polisi? Atau apa? Pramugari? Apa? Bidan. Nanti harus kunci belajarnya harus lebih ditingkatkan. Ajmi mau jadi apa nanti depannya? Masa depannya? Jadi apa? Guru? Apa tuh? Pramugari? Atau apa? Apa? Atletik, harus rajin-rajin olahraga ya. Jadi kalau cita-cita kalian nanti di masa depan ingin tercapai, ingin sukses, ilmunya bermanfaat, maka satu kuncinya yaitu berbakti kepada guru. Karena apa? Karena guru yang memberikan ilmu kepada kalian. Nih, ada akibatnya bagi anak yang tidak berbakti kepada guru. Pertama, merasakan kebodohan dan selama hidupnya merasa kebodohan, hidupnya tidak tahu apa-apa, jadi gelandangan, tidak jadi apa-apa. Itu adalah akibatnya tidak berbakti kepada guru selama dia di sekolah. Jadi nauzubillah min dzalik. Yang kedua, tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kalian tidak berbakti kepada guru, kalian itu tidak dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad. Tidak mendapatkan keberkahan dari ilmu yang diperoleh. Tumbuh menjadi pribadi yang sombong. Nah, jadi anak yang sombong itu adalah anak yang tidak berbakti kepada gurunya. Tidak mau dikasih nasihat, tidak menerima. Nah, itu adalah contoh anak yang tidak berbakti kepada guru. Terus yang selanjutnya yaitu cara menghormati orang tua, cara menghormati orang lain. Kita di Indonesia itu banyak suku, adat, budaya yang berbeda, warna kulit yang berbeda, bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, adat yang berbeda. Meskipun kita berbeda-beda,
selalu tetap satu jua. Kenapa? Karena kita termasuk Bhinneka Tunggal Ika. Nah, pengertian menghormati orang lain. Allah telah menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tujuannya agar kita saling mengenal dan menghormati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah apa itu? Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, jadi kita itu diciptakan kita termasuk suku Sunda atau suku Batak? Sunda. Manusia itu ada suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, ya itu. Nah, jadi kita itu meskipun berbeda-beda suku, kita tetap harus saling mengenal, saling sapa. Meskipun di jalan misalkan beda sukunya, kita harus saling sapa. Apalagi kita yang sudah kenal. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu berbeda-beda untuk saling mengenal, ya. Ciri-ciri orang yang menghormati orang lain, pertama sopan dan santun dalam berbicara. Sopan dan santun dalam berbicara yang lemah lembut, bertutur kata yang sopan. Kalau bahasa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Sunda harus menggunakan bahasa Sunda yang halus, tidak boleh kasar. Tidak mengganggu teman yang beribadah walaupun beda keyakinan. Misalkan teman kita Kristen, kita Islam, kita tidak boleh mengganggu peribadahan teman kita. Meskipun beda agama, kita harus saling menghargai. Memilih sahabat karena kaya, cantik atau beda suku. Misalkan di sini, kamu main jelek jangan berteman sama saya, ya itu tidak boleh. Kamu mau berteman sama kamu memang miskin atau gimana, itu tidak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan dalam hal berteman. Kita berteman sama siapapun, ya. Berbanyak teman itu lebih baik. Terus memilih sahabat bukan kaya, cantik atau beda suku, menghargai pendapat ketika diskusi, memuji dan mengucapkan selamat dan saat teman berprestasi, mendahulukan orang yang lebih tua. Nah, ketika teman kalian berprestasi atau mendapatkan juara, kalian harus mengucapkan selamat. Hikmah menghormati orang lain. Pertama, rendah hati dan tidak sombong, punya rasa malu, tulus membantu orang lain, menjadi pribadi yang pemaaf dan menyayangi tanpa pilih kasih. Itu salah satu